Aku masih ingat dengan sangat jelas hari itu. Hari di mana seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Tapi justru hari itu menjadi hari di mana aku melihat wajah asli keluargaku untuk pertama kalinya. Angin pagi itu terasa berbeda. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar rias, mengenakan gaun putih yang sudah aku impikan sejak kecil. Rambutku disanggul dengan bunga-bunga kecil berwarna krem. Riasanku sempurna. Senyumku tulus. Tapi di luar pintu kamar itu, aku bisa mendengar suara-suara yang seharusnya tidak aku dengar. Suara ibuku. Masa depan apa yang bisa diberikan anak itu? Dia bahkan tidak punya mobil sendiri. Datang ke pesta tunangan kemarin naik ojek online. Ojek online, Bu Ratna. Kamu bayangkan? Lalu suara bibiku menyahut. Iya, saya juga heran. Padahal Amara cantik, pintar, kerja di perusahaan bagus. Kenapa harus pilih yang seperti itu? Dan kemudian suara yang paling menyakitkan. Suara ayahku. Sudahlah, biar saja. Toh kalau nanti susah, yang malu siapa? Dia sendiri. Kita sudah peringatkan. Aku mematung. Tanganku yang sedang memegang bau kuat bunga tiba-tiba terasa sangat berat. Namanya Raka. Raka Andhika Pratama. Pria yang aku cintai selama 3 tahun. Pria yang pertama kali aku kenal di sebuah seminar kecil tentang keuangan, bukan di pesta mewah, bukan di restoran mahal, tapi di sebuah aula sederhana di pinggiran kota, di mana dia duduk paling depan, mencatat setiap kata pembicara dengan serius. Waktu itu aku pikir, siapa pria ini? Matanya fokus, gerak-geriknya tenang. Tidak berusaha terlihat keren seperti pria-pria lain yang biasanya aku temui. Dia hanya ada, utuh, hadir sepenuhnya. Dan ketika seminar selesai, aku yang justru memberanikan diri menyapanya duluan. Buku catatanmu penuh sekali, kataku waktu itu, sedikit canggung. Dia menoleh, tersenyum. Kalau tidak dicatat, ilmunya kabur. Sayang kan? Kalimat sederhana itu, entah kenapa membekas sangat dalam. Kami mulai berteman. Lalu berteman lebih dekat. Lalu, aku jatuh cinta. Bukan jatuh cinta karena mobilnya, bukan karena jabatannya, bukan karena rekeningnya. Tapi karena caranya mendengarkan. Caranya berpikir. Caranya memperlakukanku seperti manusia yang punya pikiran, bukan sekadar perempuan yang perlu dijaga di balik kaca. Raka waktu itu memang sedang membangun bisnis kecil-kecilan. Sebuah usaha konsultasi keuangan yang dia jalankan berdua bersama temannya. Kliennya masih sedikit. Kantornya masih menyewa ruang kecil di gedung tua kawasan Tebet. Motornya sudah tidak terlalu baru. Tapi matanya selalu menyala ketika bicara tentang mimpinya. Aku akan bangun sesuatu yang besar, Mar. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Tapi karena aku tahu aku bisa. Aku percaya dia. Sepenuhnya. Keluargaku tidak. Pertama kali aku memperkenalkan Raka kepada orang tuaku, suasana makan malam itu terasa seperti sesi wawancara kerja yang sangat tidak ramah. Ayahku duduk tegak, memandang Raka dari atas ke bawah dengan tatapan yang tidak bisa disebut ramah. Kamu kerja di mana sekarang? Saya punya usaha sendiri, Pak. Konsultasi keuangan. Usaha sendiri, ayahku mengulang kalimat itu dengan nada yang terasa seperti ejekan. Sudah berapa lama? Hampir 2 tahun, Pak. Penghasilannya stabil. Raka tidak menghindar, tidak gugup. Dia menjawab dengan tenang, jujur, dan terukur. Dia bilang penghasilannya masih belum konsisten, tapi dia sedang dalam proses membangun, dan dia punya rencana jelas ke depannya. Ayahku hanya mengangguk pelan. Tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat ibuku dan bibi-bibiku saling bertukar pandang. Pandangan yang artinya satu, tidak cukup baik. Malam itu, setelah Raka pulang, ibuku langsung masuk ke kamarku. Amara, ibu tidak melarang kamu berteman. Tapi jangan serius dengan anak itu. Kenapa, Bu? Kamu lihat sendiri kan? Dia tidak punya apa-apa. Usahanya belum jelas. Kamu sudah kerja keras bertahun-tahun, masa mau dihabiskan buat menghidupi suami? Kata-kata itu menghantam dadaku. Ibu tidak kenal dia. Ibu tidak perlu kenal lebih jauh untuk tahu bahwa dia bukan yang terbaik untukmu. Aku diam. Karena aku tahu, kalau aku terus bicara malam itu, aku akan mengatakan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali.
Jadi aku simpan semuanya. Dalam-dalam. Di bagian paling dalam hatiku. Dan aku tetap bersama Raka. Bulan demi bulan berlalu. Hubungan kami semakin kuat. Raka terus bekerja keras. Kliennya mulai bertambah. Bisnisnya mulai terlihat bentuknya. Dia tidak pernah mengeluh tentang keluargaku, meskipun aku yakin dia merasakan penolakan itu setiap kali kami mengunjungi rumah orang tuaku. Tapi Raka tidak pernah berubah. Tetap hangat, tetap hormat, tetap sabar, dan itu justru membuatku semakin mencintainya. Ketika dia melamarku, sederhana sekali. Tidak ada restoran mewah. Tidak ada cincin berlian besar. Hanya sebuah taman kecil di dekat rumahnya, di bawah pohon yang kami sering duduk di bawahnya, dengan cincin sederhana yang dia bilang dibelinya dari tabungannya selama setahun. Aku tidak bisa janjikan kemewahan sekarang, Mar. Tapi aku janji, aku akan terus tumbuh. Bersamamu. Aku menangis. Bukan karena sedih. Tapi karena tidak ada kata-kata yang lebih indah dari itu. Keluargaku bereaksi tepat seperti yang aku duga. Ibuku menangis. Bukan tangisan haru, tapi tangisan dramatis yang membuat seluruh ruang tamu terasa seperti panggung sinetron. Kamu mau menikah dengan dia? Serius, Bu? Amara, kamu pikir pernikahan itu cuma soal perasaan? Kamu pikir cinta bisa bayar cicilan rumah? Ayahku duduk diam. Tapi diamnya lebih menakutkan dari kemarahan ibuku. Ayah tidak setuju, katanya akhirnya. Datar. Dingin. Ayah bahkan tidak mau mengenal dia lebih jauh. Ayah sudah tahu cukup. Dia tidak bisa memberi kamu kehidupan yang layak. Aku berdiri. Kehidupan yang layak menurut siapa? Yah? Menurut standar ayah? Atau menurut standar aku sebagai orang yang akan menjalani hidup itu? Ayahku menatapku. Pertama kali dalam hidupku, aku tidak menunduk. Kami menikah. Dengan restu yang dipaksakan, dengan senyum keluarga yang lebih mirip topeng daripada kegembiraan, dengan suasana pesta yang di permukaannya indah, tapi di baliknya menyimpan begitu banyak ketegangan yang tidak terucap. Dan hari itulah, hari pernikahan kami, hari di mana aku mendengar kalimat yang tidak akan pernah aku lupakan selama hidupku. Aku tidak sengaja mendengarnya. Aku sedang berjalan dari kamar rias menuju altar, melewati lorong samping gedung, dan disitulah aku mendengar suara ayahku berbicara kepada beberapa tamu dari pihak keluarga besar. Anak saya keras kepala. Mau bagaimana lagi? Sudah pilih sendiri, ya sudah tanggung sendiri akibatnya. Si Raka itu, dia bukan siapa-siapa. Orang miskin yang sok bermimpi. Tidak akan bertahan lama. Lalu tawa kecil dari orang-orang di sekitarnya. Orang miskin yang sok bermimpi. Aku berdiri di lorong itu. Diam. Menunduk. Dalam hitungan detik, bisa saja aku menangis. Bisa saja aku marah. Bisa saja aku berbalik dan membatalkan segalanya. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku mengangkat kepalaku. Aku meluruskan bahuku. Aku menghela napas panjang. Dan aku melangkah maju. Menuju Raka yang berdiri di altar, dengan senyum yang paling tulus yang pernah aku lihat dalam hidupku. Pernikahan kami dimulai dengan doa dan dengan luka yang aku simpan sendiri. Aku tidak langsung menceritakan kepada Raka apa yang aku dengar hari itu. Aku tidak mau memulai pernikahan kami dengan beban itu. Aku ingin kami memiliki ruang untuk tumbuh terlebih dahulu, sebelum aku membuka luka yang aku tahu akan menyakitinya juga. Minggu-minggu pertama pernikahan kami sederhana. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil yang Raka sewa. 2 kamar. Lantai 7. Pemandangannya bukan gedung-gedung megah, tapi atap-atap rumah dan sedikit langit sore yang berwarna jingga kalau cuacanya sedang baik. Aku ingat malam-malam di mana kami makan di meja kecil itu, dengan lauk sederhana yang aku masak sendiri, dan Raka selalu bilang masakanku enak bahkan ketika aku tahu aku masih belajar. Kamu tahu yang paling aku suka dari hidup kita sekarang? Kata Raka suatu malam, sambil mengunyah tempe goreng yang terlalu asin. Apa? Ini terasa nyata. Tidak ada yang pura-pura. Aku menatapnya. Kamu tidak menyesal? Tanyaku pelan. Dia mengernyit. Menyesal soal apa? Menikahiku. Dengan semua kerumitannya. Raka meletakkan sendoknya. Menatapku serius. Amara, kamu bukan kerumitan. Kamu adalah alasan aku ingin membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri.
Malam itu aku menangis di kamar mandi. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak tahu manusia seperti ini benar-benar ada. Sementara di dalam pernikahan kami tumbuh dengan perlahan dan indah, di luar, tekanan dari keluargaku tidak berhenti. Setiap kali kami mengunjungi rumah orang tuaku, yang aku lakukan demi menjaga hubungan, demi menghormati mereka meskipun sakit, selalu ada komentar yang seperti jarum kecil yang menusuk-nusuk. Apartemennya sudah bayar sendiri atau masih dibantu orang tua Raka? Mobilnya kapan beli? Masa kemana-mana masih naik motor? Karir kamu gimana, Mar? Jangan sampai kamu yang jadi tulang punggungnya. Kasihan. Aku tersenyum. Terus tersenyum. Karena aku tidak mau memberikan mereka kepuasan untuk melihat aku rapuh. Tapi di dalam, aku menyimpan semuanya. Raka tahu. Dia selalu tahu, meskipun aku tidak selalu bercerita. Dia punya kemampuan aneh untuk membaca aku bahkan ketika aku berpura-pura baik-baik saja. Suatu malam, setelah pulang dari makan malam yang penuh komentar pedas dari ibuku, Raka duduk di sebelahku di sofa dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Lalu dia bilang, "Aku mau kamu tahu satu hal." Aku menatapnya. Apapun yang mereka katakan tentang aku, tidak akan mengubah arahku. Aku tidak membangun ini untuk mereka. Aku membangunnya untuk kita. Aku memegang tangannya erat. Aku tahu. Tapi aku mau kamu juga tahu, kalau kamu lelah, kalau kamu mau berhenti berpura-pura baik-baik saja di depan mereka, itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus terus-menerus membuktikan dirimu kepada orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak melihatmu. Kalimat itu benar-benar membuka sesuatu di dalam dadaku. Karena selama bertahun-tahun, tanpa sadar, itulah yang selalu aku lakukan. Membuktikan diri kepada ayah, kepada ibu, kepada bibi-bibi, kepada keluarga besar yang selalu mengukur nilai seseorang dari apa yang mereka punya, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Dan aku kelelahan, sangat kelelahan. Tapi aku belum bisa berhenti. Belum. Di hari ke-30 pernikahan kami, terjadi sesuatu yang tidak aku duga. Raka pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya tidak bisa aku baca. Bukan sedih, bukan bahagia. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. "Ada apa?" tanyaku. Dia duduk di kursi makan, meletakkan tasnya dengan hati-hati. "Aku dapat tawaran." "Tawaran apa?" "Ada investor yang tertarik dengan model bisnis kita. Dia mau masuk, bukan sebagai klien, sebagai mitra." Aku terdiam sebentar. "Serius?" "Serius. Pertemuannya sudah 2 kali. Hari ini dia konfirmasi." Aku belum benar-benar mengerti besarnya momen ini. Waktu itu aku pikir ini adalah langkah baik, satu langkah kecil ke depan. Aku belum tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan yang akan mengubah segalanya. Investor itu bernama Pak Budi Santoso. Seorang pengusaha senior yang sudah puluhan tahun bergerak di bidang keuangan dan properti. Dia menemukan Raka melalui salah satu artikel yang Raka tulis di sebuah platform blog keuangan, artikel yang Raka tulis di malam-malam sunyi itu, sambil aku sudah tidur, sebagai cara untuk merapikan pikirannya. Pak Budi membaca artikel itu dan langsung menghubungi Raka. "Cara kamu berpikir berbeda," kata Pak Budi dalam pertemuan pertama mereka. "Kebanyakan konsultan muda bicara soal angka. Kamu bicara soal pola, soal perilaku. Itu langka." Dari pertemuan itu lahirlah kemitraan yang akan mengubah segalanya. Di hari ke-45 pernikahan kami, Raka dan Pak Budi resmi mendirikan perusahaan baru. Bukan sekadar memperbesar usaha konsultasi yang lama, tapi membangun entitas baru, sebuah perusahaan manajemen aset dan investasi yang menyasar segmen yang selama ini kurang tersentuh. Pengusaha kecil menengah yang punya potensi besar tapi tidak punya akses ke instrumen keuangan yang tepat. Nama perusahaannya, Andika Capital. Nama belakang Raka sendiri. Aku ingat hari dia pulang membawa dokumen pendiriannya. Dia meletakkannya di meja makan dan menatapku dengan mata yang sudah lama tidak aku lihat, mata seorang pria yang tahu persis kemana dia sedang berjalan. "Ini baru permulaan, Mar." Aku membaca nama perusahaan itu. Tersenyum. "Kamu yakin?" "Lebih yakin dari apapun yang pernah aku yakini." Dan kemudian, semuanya bergerak sangat cepat. Di hari ke-60, Andika Capital sudah menangani 3 klien korporasi. Bukan klien kecil,
klien yang portofolionya ratusan juta. Pak Budi membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan Raka masuk dengan persiapan yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Orang-orang mulai memperhatikan. Media keuangan kecil menulis tentang mereka. Lalu media yang lebih besar. Raka diundang ke sebuah podcast bisnis yang cukup terkenal, dan aku mendengarkan episode itu sendirian di ruang tamu, sambil memegang secangkir teh, sambil menangis tanpa tahu kenapa. Mungkin karena aku tahu. Aku selalu tahu bahwa pria yang keluargaku sebut bukan siapa-siapa, itu adalah seseorang. Di hari ke-75, sesuatu terjadi yang membuat aku harus menata ulang segalanya di dalam kepalaku. Ibuku menelepon. Bukan untuk menanya kabar. Bukan untuk bicara soal hal-hal biasa. Tapi karena rupanya salah satu teman arisan ibuku melihat nama Raka disebut dalam sebuah artikel bisnis. Dan dia menelepon ibuku untuk bertanya, itu suami Amaraya? Wah, hebat sekali. Dan tiba-tiba ibuku ingin cerita. Amara, ibu dengar bisnis Raka sedang bagus ya? Aku tidak langsung menjawab. Kabar dari mana, Bu? Teman ibu bilang, perusahaannya dapat klien besar katanya. Iya, Bu. Hening sebentar. Ibu senang dengarnya, kata ibuku dengan nada yang berusaha terdengar hangat. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di baliknya. Sesuatu yang tidak tulus. Kalau ibu senang, Amara juga senang, Bu. Aku menutup telepon. Dan aku duduk di situ, di kursi makan apartemen kami yang kecil itu, menatap dinding. Jadi begini rasanya. Bukan kemenangan yang terasa manis. Justru ada rasa pahit yang aneh. Karena aku tahu kalimat, ibu senang, itu bukan untuk Raka. Bukan untuk aku. Tapi untuk sesuatu yang bisa mereka ceritakan kepada orang lain. Nilai seseorang, di mata keluargaku, baru ada ketika orang lain mulai melihatnya. Dan itulah luka yang paling dalam yang aku bawa. Di hari ke-82, Raka pulang membawa kabar yang membuat aku tidak bisa tidur malam itu. Andhika Capital mendapat kepercayaan untuk mengelola portofolio investasi dari sebuah grup properti besar. Nilai kontraknya, aku tidak akan menyebutkan angkanya, karena bukan soal angka, tapi cukup untuk dikatakan bahwa dalam satu malam, nama Raka masuk ke dalam lingkaran yang selama ini hanya bisa dia lihat dari jauh. Raka, kataku, suaraku pelan. Ini nyata? Dia mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat Raka menangis. Bukan karena sedih. Bukan karena terharu yang berlebihan. Tapi karena ada sesuatu yang akhirnya terbayar, bukan kepada keluargaku, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. Kepada bertahun-tahun malam-malam yang dia habiskan belajar, bekerja, membangun, ketika orang-orang di sekitarnya meragukan. Aku memeluknya. Lama sekali. Dan kemudian tiba hari ke-92. Aku tidak sengaja menyebutnya sebagai tanggal bersejarah. Aku tidak menghitung hari demi hari dengan harapan ini. Tapi ketika aku menoleh ke kalender dan menyadari sudah berapa hari sejak pernikahan kami, dan berapa banyak yang sudah berubah, angka itu terasa seperti sesuatu yang perlu diingat. Hari ke-92. Raka dipanggil oleh Pak Budi untuk sebuah pertemuan yang berbeda dari biasanya. Pak Budi, yang selama ini adalah mitra, mengajukan sesuatu yang tidak terduga. Dia ingin mundur secara bertahap dari operasional. Usianya sudah tidak muda. Kesehatannya mulai membutuhkan perhatian lebih. Dan dia sudah memutuskan untuk menyerahkan kendali penuh Andhika Capital kepada Raka dengan skema pengalihan kepemilikan yang sudah dirancang secara legal. Dalam satu pertemuan itu, Raka menjadi pemegang kendali mayoritas perusahaan yang dia ikut dirikan. Bukan warisan, bukan keberuntungan, bukan koneksi keluarga, tapi karena kepercayaan yang dibangun dari kinerja, dari karakter, dari konsistensi yang tidak goyah meskipun dunia sempat tidak percaya padanya. Malam itu Raka menceritakan semuanya kepadaku. Aku mendengarkan setiap kata dengan napas yang tertahan. Dan ketika dia selesai bercerita, aku tidak langsung berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya. Pria yang datang ke pesta tunangan dengan ojek online. Pria yang ditertawakan di belakang punggungnya. Pria yang ayahku sebut orang miskin yang sok bermimpi. Pria ini yang kini duduk di depanku, dengan tenang,
dengan sederhana, seolah-olah yang baru terjadi adalah sesuatu yang sudah lama dia tahu akan datang. "Kamu tidak kaget?" tanyaku. Dia tersenyum tipis. "Aku sudah mempersiapkan diri untuk ini. Bukan untuk momen ini spesifik, tapi untuk level ini. Aku tahu akan sampai. Cuma tidak tahu kapan." Aku menggeleng pelan. "Kagum. Kamu tidak ingin bilang sesuatu ke orang-orang yang dulu meragukan kamu?" Raka terdiam sebentar. "Tidak perlu. Hidupku bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Hidupku untuk menjalani apa yang aku percaya." Kalimat itu yang kemudian membawaku ke keputusan yang sudah lama aku tunda. Seminggu setelah hari ke-92 itu, keluargaku mengadakan makan malam. Bukan undangan biasa. Ayahku yang menelepon langsung. Katanya ingin berkumpul keluarga. Aku tahu ini bukan sekadar makan malam biasa. Berita tentang Raka sudah menyebar. Salah satu pamanku bahkan menyebutnya dalam grup WhatsApp keluarga dengan kalimat, "Mantunya Pak Dharma rupanya pengusaha besar ya, baru tahu." Dan seperti biasa, keluargaku bergerak mengikuti angin. Kami datang. Raka mengenakan kemeja sederhana, seperti biasa. Dia tidak pernah berubah dalam hal ini, tidak pernah merasa perlu memamerkan apapun. Makan malam itu berjalan dengan nuansa yang sangat berbeda dari makan malam sebelum-sebelumnya. Tiba-tiba semua orang ingin berbicara dengan Raka. Tiba-tiba pamanku yang dulu diam saja kini bertanya tentang investasi. Tiba-tiba bibi-bibiku yang dulu saling berbisik meremehkan kini tersenyum manis dan memuji betapa beruntung aku mendapatkan suami seperti Raka. Dan ayahku yang diam, yang dingin, yang dulu berkata, dia bukan siapa-siapa. Malam itu dia menepuk bahu Raka dan berkata dengan senyum yang berusaha terlihat bangga, "Kamu memang luar biasa, Raka. Ayah selalu tahu kamu punya potensi." Aku meletakkan sendokku. Pelan sekali. Raka menatapku sekilas. Matanya tenang. Dia tersenyum tipis ke arahku, senyum yang hanya aku yang bisa membaca artinya. Biarkan saja. Tapi ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku malam itu. Bukan marah, bukan benci, tapi sesuatu yang lebih berat dari itu. Kekecewaan yang sudah terlalu lama disimpan. Kami pulang malam itu dengan tenang. Di dalam mobil, kami tidak langsung bicara. Raka menyetir. Aku menatap jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka. Aku menghela napas panjang. "Aku capek, Raka." "Capek bagaimana?" "Capek berpura-pura bahwa semua ini tidak menyakitkan. Capek memaafkan tapi terus kembali ke tempat yang sama dan berharap sesuatu berubah. Capek menjadi anak yang baik untuk orang-orang yang nilainya berubah tergantung berapa besar rekeningmu." Raka tidak menjawab langsung. Dia membiarkan kata-kataku menggantung di udara untuk beberapa saat. Lalu dia bilang, "Apa yang kamu mau lakukan?" Dan itulah pertanyaan yang paling tepat yang bisa dia tanyakan. Bukan memberi saran, bukan menghakimi, bukan membela keluargaku atau menghujat mereka. Hanya bertanya apa yang aku mau. Aku pikir lama. Aku mau berhenti membuktikan diri kepada siapapun, termasuk kepada mereka. Itu artinya aku akan tetap menghormati mereka sebagai orang tua. Tapi aku tidak akan lagi mencari validasi mereka. Aku tidak akan lagi datang berharap mereka akan berubah dan melihat kita dengan cara yang berbeda. Aku akan melepaskan harapan itu. Raka meraih tanganku. Itu keputusan yang kamu buat untuk dirimu sendiri. Bukan untuk membalas mereka. Ya, bukan untuk membalas. Tapi untuk bertahan hidup dengan sehat. Beberapa minggu setelah malam itu, aku berbicara dengan ayahku. Bukan dalam amarah. Tidak dengan air mata yang berlebihan, tapi dengan tenang dan jelas. Aku bilang kepadanya bahwa aku mendengar apa yang dia katakan di hari pernikahan kami. Ayahku terdiam. Aku tidak menunggu permintaan maaf. Aku tidak memintanya. Karena aku sudah belajar bahwa menunggu permintaan maaf dari orang yang tidak sadar telah menyakitimu hanya akan membiarkanmu terus terluka. Yang aku katakan hanya ini. Ayah mungkin tidak bermaksud jahat. Mungkin ayah hanya khawatir. Tapi cara ayah menunjukkan kekhawatiran itu menyakiti aku. Dan aku butuh ayah tahu itu. Ayahku tidak menjawab banyak. Dia hanya menunduk.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menunggu reaksinya untuk menentukan apakah aku boleh merasa baik atau tidak. Aku sudah selesai dengan itu. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Bukan dengan kemenangan yang sombong. Bukan dengan kepahitan yang membakar. Tapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga dari kedua hal itu. Kedamaian. Kedamaian yang lahir dari kejujuran. Bulan-bulan berikutnya adalah babak baru dalam hidupku yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Andika Kapital terus tumbuh. Raka memimpin dengan caranya yang khas, tenang, terukur, tidak pernah terburu-buru untuk terlihat besar, tapi selalu bergerak maju dengan konsisten. Aku mendampinginya bukan sebagai bayangan, tapi sebagai pasangan yang punya jalannya sendiri. Aku terus berkarir, terus berkembang, terus membangun identitasku sendiri yang terpisah dari siapapun. Kami pindah ke rumah yang lebih besar. Bukan untuk pamer. Tapi karena kami memang sudah siap untuk ruang yang lebih luas, ruang untuk mimpi-mimpi yang lebih besar yang sedang kami bangun bersama. Dan aku ingat malam pertama kami tidur di rumah baru itu, berbaring di tempat tidur yang masih belum ada headboardnya, dengan kotak-kotak pindahan masih berserakan di sudut-sudut ruangan, Raka menatap langit-langit dan berkata, "Siapa sangka ya?" "Siapa sangka apa?" tanyaku. "Semua ini." Dari apartemen 2 kamar dengan kipas angin yang bunyinya berisik, sampai sini. Aku tertawa pelan. "Kamu tidak pernah meragukan ini akan datang." Aku meragukan banyak hal, Mar. Hanya saja aku tidak pernah membiarkan keraguan itu lebih keras dari keyakinanku. Aku memutar tubuhku, menatapnya dalam gelap. "Kamu tahu yang paling aku syukuri dari semua ini?" "Apa?" "Bukan rumahnya, bukan bisnisnya, tapi bahwa aku memilih dengan benar. Bahwa di tengah semua tekanan itu, aku tidak membiarkan orang lain mendefinisikan nilai seseorang untukku." Raka diam sebentar. "Dan aku bersyukur kamu percaya padaku bahkan sebelum ada alasan eksternal untuk percaya." Kalimat itu menghantam dadaku dengan lembut. Sebelum ada alasan eksternal. Itulah intinya, bukan? Kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk menilai seseorang dari apa yang terlihat, dari apa yang mereka punya, dari label yang melekat pada mereka, dari posisi mereka di mata masyarakat. Dan keluargaku, dengan semua cinta yang aku yakin ada di balik semua ketidaksempurnaan mereka, juga terjebak dalam cara berpikir itu. Mereka tidak jahat. Aku perlu menegaskan itu kepada diriku sendiri berkali-kali, karena amarah yang tersimpan selalu mencoba meyakinkanku sebaliknya. Mereka tidak jahat. Mereka hanya takut. Takut dengan cara yang diajarkan kepada mereka oleh generasi sebelumnya, yang juga takut dengan cara yang sama. Tapi ketakutan itu tidak berhak menjadi penentu hidupku. Dan itulah yang akhirnya aku pahami, bukan dengan mudah, bukan dalam satu hari, tapi melalui proses panjang yang penuh air mata dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang mereka miliki hari ini. Nilai seseorang ada dalam siapa mereka, dalam bagaimana mereka memperlakukan orang lain, dalam kedalaman karakter yang tidak bisa dinilai dari luar. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada orang tua, tidak ada keluarga besar, tidak ada standar sosial yang diwariskan turun-temurun, yang berhak meyakinkanmu bahwa kamu salah mencintai seseorang yang hidupnya mungkin belum sempurna hari ini, tapi jiwanya sudah utuh. Aku pernah ada di titik di mana aku meragukan pilihanku. Di mana suara-suara di sekitarku terasa lebih keras dari suaraku sendiri. Di mana aku bertanya-tanya apakah mungkin mereka benar dan aku yang salah. Tapi ada satu hal yang selalu membawaku kembali ke keyakinanku. Cara Raka menatapku. Bukan dengan tatapan yang membutuhkanku untuk membuktikan apapun. Bukan dengan tatapan yang menghitung berapa banyak yang bisa aku berikan. Tapi tatapan yang melihatku, benar-benar melihatku, sebagai manusia yang utuh dan berharga hanya karena aku ada. Itu yang nyata. Bukan angka di rekening. Bukan nama di papan perusahaan. Bukan artikel di media bisnis, tapi tatapan itu. Sekarang, dari tempat aku berdiri, dengan kehidupan yang sudah jauh berbeda dari malam aku mendengar ayahku berbicara di lorong gedung pernikahan kami, aku ingin berkata sesuatu kepada siapapun yang sedang berada di posisi yang pernah aku ada. Mungkin kamu sedang dicintai oleh seseorang yang belum sampai di mata dunia. Seseorang yang punya mimpi besar tapi tabungannya masih kecil.
Seseorang yang caranya mencintaimu tulus, tapi keluargamu tidak bisa melihat itu karena mereka terlalu sibuk melihat apa yang tidak ada. Mungkin kamu sedang berdiri di persimpangan. Di satu sisi suara-suara yang terasa seperti kebenaran karena datang dari orang-orang yang sudah lama kamu percaya. Di sisi lain, perasaanmu sendiri, yang lebih tahu, yang lebih dekat dengan realita hubungan itu. Aku tidak akan berkata bahwa kamu harus selalu melawan keluargamu. Tidak sesederhana itu. Tapi aku akan berkata ini. Kamu berhak untuk memilih dengan matamu sendiri. Dengan hatimu sendiri. Dengan pertimbanganmu sendiri yang kamu bangun dari mengenal seseorang sesungguhnya, bukan dari melihat mereka dari jauh dan menilai dari penampilan luar. Dan kamu juga berhak untuk menetapkan batas. Bukan dari tempat kebencian. Tapi dari tempat kesadaran bahwa kesehatan jiwamu adalah tanggung jawabmu, dan tidak ada hubungan, bahkan hubungan darah sekalipun, yang berhak terus-menerus mengambil kedamaian itu dari kamu. Memaafkan bukan berarti membiarkan. Menghormati bukan berarti menyerahkan kendali hidupmu. Mencintai keluarga bisa berjalan beriringan dengan memilih jalanmu sendiri. Itu pelajaran yang paling mahal yang pernah aku bayar. Dengan air mata. Dengan malam-malam yang tidak bisa tidur. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantuiku tentang apakah aku anak yang baik, apakah aku sudah cukup, apakah aku layak mendapat kebahagiaan ini. Jawabannya, yang aku temukan perlahan-lahan setelah perjalanan panjang ini, adalah, ya, aku layak. Kamu layak. Kita semua layak. Bukan karena kita sempurna. Bukan karena kita selalu membuat keputusan yang benar. Bukan karena rekening kita penuh atau nama kita ada di surat kabar. Tapi karena kita ada. Karena kita berani. Karena kita memilih untuk hidup dengan integritas meskipun tidak ada yang tepuk tangan. Itu sudah lebih dari cukup. Raka pernah bilang sesuatu yang terus aku pegang sampai hari ini. Di suatu sore, kami sedang duduk di teras rumah kami, menyaksikan senja yang perlahan mengubah langit menjadi gradasi merah dan ungu yang sangat indah. Anak kucing tetangga sedang bermain di halaman. Angin bertiup pelan. Raka memandang langit itu lama, lalu berkata, orang-orang yang meragukan kita adalah guru terbaik kita. Mereka mengajarkan kita untuk tidak membutuhkan tepuk tangan untuk terus melangkah. Aku tersenyum. Berarti kita banyak utang budi ke mereka. Raka tertawa. Ya, terima kasih sudah meragukan kita. Kalau tidak ada kalian, mungkin kita tidak akan belajar sekeras ini. Itu bukan ironi yang pahit. Itu benar-benar rasa syukur yang tulus. Karena setiap keraguan yang dilemparkan kepada kami, setiap tatapan meremehkan, setiap komentar pedas, setiap bisik-bisik di belakang, semua itu tanpa sadar menjadi bahan bakar. Bukan bahan bakar untuk dendam, tapi bahan bakar untuk terus bergerak, terus membuktikan kepada diri sendiri, hanya kepada diri sendiri, bahwa kami bisa. Dan kami bisa. 92 hari setelah pernikahan yang dimulai dengan luka itu, dunia melihat Raka dengan cara yang berbeda. Tapi yang lebih penting dari itu, aku melihat diriku dengan cara yang berbeda. Aku melihat seorang perempuan yang memilih dengan berani, yang tidak menyerah pada tekanan, yang belajar membedakan antara suara orang lain dan suaranya sendiri, yang belajar bahwa cinta yang benar, tidak butuh validasi dari siapapun untuk menjadi nyata. Dan itu, lebih dari apapun yang terjadi setelahnya, adalah kemenangan yang paling berarti. Kisah ini bukan tentang pembuktian. Kisah ini tentang perjalanan menemukan diri sendiri di tengah-tengah dunia yang terlalu bising dengan pendapat orang lain. Kalau kamu sedang berjuang hari ini, kalau kamu sedang merasa pilihan hidupmu diragukan oleh orang-orang yang seharusnya mendukungmu, aku ingin kamu tahu satu hal. Percayai prosesmu. Percayai caramu melihat seseorang. Percayai intuisimu. Percayai bahwa kedalaman karakter seseorang jauh lebih penting dari ketinggian posisi mereka hari ini. Dan lebih dari segalanya, percayai dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang kamu jalani adalah hidupmu. Bukan milik orang-orang yang menilaimu dari jauh. Bukan milik keluarga yang mencintaimu dengan cara yang terkadang menyakitkan. Bukan milik dunia yang mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat. Hidupmu adalah hidupmu. Dan kamu, hanya kamu, yang paling tahu apa artinya menjalaninya dengan benar.